Pertama ya konsisten, Oh, konsisten ya. konsisten itu ya, Konsisten. konsisten. Nah, terus kedua, siapa yang ajak kita, gitu kan gitu. Contoh yang ajak kita leader, Ya, leader yang sudah terbukti bahwa dia sukses di Prudential. iya. Nah, ini kita harus follow the leader, gitu ya. Pokoknya perlu kita apa namanya, pada saat kita sama leader kita harus ikuti dia. Iya. Mau dia kemana kita ikuti. Kita harus bayar harga. Iya. Memang ikuti leader itu ya kita harus keluar juga biaya kan begitu. Perlu traktir leadernya kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar buat teman-teman semua yang luar biasa? Pada kesempatan ini tepat tanggal 10 November 2020, saya bersama leader yang luar biasa. Beliau adalah salah satu leader yang telah sukses di Prudential, yang telah meraih MDRT tahun 2020, dan di posisi pandemi saat ini, Corona COVID-19, tidak mudah untuk mencapai posisi tersebut. Karena ada jutaan orang yang pengen menjadi leader besar, tapi luar biasa, kelompok MDRT ini adalah 1% agent terbaik dunia. Nah, oleh karena itu, di kesempatan yang baik ini, saya bertemu langsung dengan beliau, karena pasti ada rahasia, ada pelajaran, ada hikmah yang kita bisa pelajari. Nah, sebelum itu, kita akan tanya, dan mungkin beliau akan memperkenalkan diri kepada teman-teman semua. Tidak lama-lama, saya persilakan kepada beliau sendiri. Oke. Terima kasih Pak Wijra sudah hadir di sini. Semoga apa yang saya sharing hari ini bermanfaat untuk semuanya. Jadi saya mau cerita dulu awalnya ketemu Prudential. Jadi Prudential itu memang salah satu yang sering saya dengar, tapi saya pertama bicara tentang Prudential, terus terang saya tidak yakin tentang Prudential seperti itu. Tetapi awalnya itu awalnya, jadi 3 kali saya berkenal dengan Prudential, ketiga kalinya baru saya yakin gitu. Tapi apa yang membuat saya yakin tentang Prudential? Pertama, teman saya lalu prospek saya dulu. Pertama dia rekrut, habis itu dia mungkin susah rekrutnya saya, dia rekrut tapi saya nggak mau. Habis itu dia prospek lah saya tentang produk Prudential, gitu. Nah, apa yang membuat saya tertarik tentang Prudential? Pertama, pada saat saya mendengar produknya secara rinci, di situ baru saya klik dengan Prudential. Saya menganggap bahwa produk Prudential laku untuk masyarakat. Produk Prudential sangat bermanfaat untuk masyarakat. Kenapa seperti itu? Karena saya punya pengalaman. Terus terang orang tua saya lalu 6 tahun kena stroke. 6 tahun ya? Nah itu, dan itu semua biayanya mahal. Gitu, biayanya mahal, biaya perawatan jalannya mahal, banyak biaya yang kita harus keluarkan. Nah di Prudential produk-produk itu lengkap. Mau rumah sakitnya, mau di luar, semua ada kita. Itu pertama kliknya saya, secara garis besarnya ya. Tetapi pada saat sudah klik dengan produknya, saya cari tahu nih bisnisnya Prudential gimana, gitu ya, bisnisnya. Pada saat saya tahu bisnisnya, wow ternyata luar biasa. Dan ini nyata. Pertama bicara orang bilang Prudential bisnisnya bla 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 bagus apa segala macam, saya nggak percaya. Setelah saya menghitung sendiri, mempelajari sendiri, membuktikan sendiri, saya ke Palu cek sendiri apa secara hitung-hitungannya, bahwa nyata income-nya itu yang untuk kita mau dapat income yang besar itu nyata begitu ya. Dan satu lagi, produknya ini saya yakin pasti terjual. Pasti terjual ya? Karena saya sudah alami. Dan saya yakin kabar baik ini lah saya harus sampaikan ke masyarakat. Terserah orang mau bilang apa, yang penting produk ini bagus. Gitu ya. Kalau kita mau renungi dalam hati bahwa ini produk bagus untuk masa depan keluarga. Seperti itu. Kira-kira seperti itu pertama saya klik di Prudential. Oke, luar biasa Pak Zainuddin. Jadi pada awalnya Bapak belum klik, tapi mempelajari lebih dalam, lebih detail, bahwa produk ini sangat bermanfaat untuk orang banyak. Dan sudah dirasakan dari ayah sendiri, pernah stroke 6 tahun ya. Dan ngomong-ngomong, jelas biaya
selama 6 tahun itu gimana yang Pak Zainuddin rasakan selama ayahnya kena stroke? Jadi selama terjadi risiko itu, pertama saya harus tinggalkan, lalu namanya saya harus tinggalkan Kalimantan gitu ya. Selalu bekerja di Kalimantan. Nah itu yang saya harus tinggalkan. Terus kedua, saya bersyukurnya ketemu Prudential yang bisa memberikan saya kesempatan untuk istilahnya berbisnis di Prudential. Dan alhamdulillah juga sisi lain saya membantu ekonomi keluarga dan saya juga bisa membantu orang-orang yang lain yang belum paham tentang Prudential seperti itu. Itu poinnya yang saya sampai sekarang bersyukur bahwa ketemu Prudential. Dan semua biaya-biaya yang selama ini saya keluarkan dan semua itu ya terus terang sangat besar gitu ya. Karena apalagi saya anak pertama, belum lagi biaya hidup yang harus saya tanggulangi. Dan itu ya saya bersyukurnya ketemu Prudential, jadi saya bisa berkarir di Prudential. Dengan berjalannya waktu, saya bisa promosi, saya bisa, alhamdulillah tahun ini saya bisa MDRT 2021, itu sudah pencapaian yang menurut saya yang akan saya tingkatkan terus ke depan. Karena bukan masalah prestasi, tapi yang lain juga kita bisa membantu orang lain yang mungkin belum tahu tentang asuransi, seperti itu. Kira-kira seperti itu, Pak Wijra. Oke, sangat menarik ya, luar biasa. Sampai meninggalkan pekerjaan di Kalimantan ya, saat Bapak beliau sakit. Nah, ada yang menarik. Saya melihat dulunya kan Pak Zainuddin join itu tidak mudah. Otomatis kan seorang bekerja di Kalimantan langsung pindah ke Prudential, itu gimana dan tahun berapa masuknya gitu. Tolong dijelaskan dan sekarang posisinya sebagai apa, berapa tahun bisa jadi manajer di Prudential? Ya, jadi dulu di perusahaan itu saya basicnya itu di keuangan. Dulu istilahnya kalau istilah di perkebunan namanya pembukuan, sebagai pembukuan di bagian accounting. Hanya Prudential ini sejujurnya di tempat kami semua staf-stafnya itu pakai asuransi Prudential. Mulai manajer saya itu semua pakai Prudential. Hanya dalam hal secara detailnya saya tidak pahami seperti itu. Begitu. Nah, seperti itu kalau. Nah, terus saya join di Prudential itu 2015. Join Prudential. Sebenarnya 2014 sudah join sebenarnya. Hanya itu tadi baru sekedar join, belum istilahnya belum ada klik yang 100% itu ya. 2015 bulan Mei itu sudah saya ikut AJI namanya pada saat itu. AJI ikut di kantor Palu seperti itu. Nah, mulai dari situ saya pelan-pelan pelajari, ikut training, segala hal. Yang terpenting saya selama ini apa yang dikatakan leader, udah itu aja saya ikuti. Itu aja, kuncinya itu. Seperti itu. Nah, follow the leader. Nah, itu yang terpenting. Kira-kira seperti itu. Nanti bicara grafiknya memang pelan-pelan karena tidak semua saya bisa langsung tahu semua seperti itu. Oke. Nah, ini kan banyak teman-teman bertanya kepada saya, itu jalankan bisnis asuransi kan tidak mudah. Nah, apa kendala-kendala yang Pak Zainuddin sendiri rasakan di awal-awal untuk menjalankan bisnis ini, Prudential? Pasti kan tidak mudah, apalagi basicnya Pak Zainuddin adalah bagian pembukuan awalnya. Sementara kan kerja di asuransi ini harus keluar rumah, harus ketemu orang, harus prospek. Nah, kalau kerja di Kalimantan mungkin kerjanya kantoran. Nah, gimana itu pas perubahan itu? Apa yang Pak Zainuddin lakukan? Kenapa bisa melakukan pekerjaan di luar ruangan ini, Prudential? Coba dijelasin. Ya, jadi pertama itu sebenarnya saya diajak untuk jadi agen asuransi itu. Yang jadi beban pikiran gitu adalah keluar untuk menawarkan orang. Itu jadi beban pertama yang memang betul-betul saya nggak bisa nih, teman saya ajak 2 kali saya nggak bisa gitu ya, tidak bisa. Nah, tapi itu saya kembali yang tadi bahwa memang pertama produknya saya sangat sukai, terus bisnisnya juga saya sukai. Setelah saya pelajari semua, jadi apa-apa yang saya bilang tidak bisa, saya tidak bisa prospek orang, saya tidak bisa ketemu orang, saya tidak bisa keluar,
kebiasaan saya cuma di dalam ruangan seperti itu kan. Tapi itu saya coba pelan-pelan untuk merubah. Memang tidak mudah. Hari pertama, hari kedua, ketiga sampai kelima itu ya berat lah. Kadang-kadang juga orang yang kita prospek itu dalam waktu 1 minggu 2 minggu itu orang saja nggak paham apa yang saya bilang gitu. Karena ketemu orang saja masih ada rasa gugup ketemu orang lain gitu, mau bicara, mau presentasi ke orang lain masih gugup. Tapi alhamdulillah, ternyata sesuatu yang tidak bisa itu, kalau kita coba terus dan kita bersungguh-sungguh, setelah 2 minggu malah saya lancar. Setelah 2 minggu itu malah saya enak ngobrolnya yang orang. Enak bicara gitu ya. Mudah presentasi, bahkan orang lebih paham ke saya seperti itu. Tapi memang semua itu saya jalani secara proses. Memang kadang-kadang hari ini saya prospek. Tadi saya salah ini. Ini yang saya salah. Saya catat malamnya. Besok jangan diulangi lagi kan gitu. Hari kedua saya prospek, ada yang kurang ini. Kenapa saya bilang ini toh? Saya catat lagi. Nah, itu selama minggu pertama sampai minggu kedua semua kesalahan saya itu saya catat. Dan ini saya sebagai evaluasi saya. Dan itu saya lakukan sampai sekarang. Sampai hari ini? Ya, saya lakukan. Jadi mulai saya minggu pertama, minggu kedua, bulan kelima, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, selalu kan ini ada yang sering salah gitu ya. Mungkin yang saya harus begini dan saya harus belajar ke orang lain gitu. Contoh saya belajar ke agen-agen lain seperti itu. Cara prospeknya begini. Jadi itu saya pelajari. Jadi semua saya membuka diri untuk saya belajar semua sama orang-orang lain seperti itu. Nah, dan itulah yang saya pelajari dan saya tambah terus ilmu saya. Alhamdulillah sekarang semua yang saya dulu bilang tidak bisa, sekarang bisa. Itu yang terpenting. Konsisten itu aja sih. Kalau saya konsisten dan memang fokus pada impian saya. Fokus pada impian. Jadi lalu saya tidak berpikir saya tidak bisa ini. Memang saya tidak bisa, tapi saya fokus, konsisten dan fokus pada tujuan impian saya apa gitu ya. Soalnya saya pikir ini beban biaya hidup ini tinggi nih. Ada keluarga, belum saya mau menikah, belum ada anak nanti kemudian hari. Sedangkan saya tulang punggung keluarga itu. Kira-kira seperti itu motivasinya saya di Prudential. Oke, mantap luar biasa. Nah, sekarang ini Pak Zainuddin, saya juga penasaran bagaimana yang Pak Zainuddin rasakan perbedaannya. Dulunya kan kerja di kantoran, mungkin dengan cara kerjanya seperti apa, dan sekarang kerjanya juga sudah beda. Apa sih perbedaannya yang paling mencolok dan bagaimana rasanya setelah kerja di Prudential dengan rasa waktu kerja di Kalimantan sebagai akunting ya? Coba dijelasin. Ya, mungkin pertama yang bikin saya berubah itu tadi dalam artian banyak hal yang saya tidak bisa di Prudential itu saya bisa semua. Contohnya saya bersosialisasi dengan orang. Saya bersosialisasi dengan bentuk jumlah orang yang banyak. Dulu itu saya nggak bisa. Pegang mic saja saya gemetar gitu ya. Tapi sekarang sudah terbiasa. Itu banyak hal, itu poin-poin yang mungkin dulu saya tidak bisa, akhirnya sekarang bisa gitu ya. Seperti itu poin-poinnya. Nah, terus kedua yang mungkin berubah sekali masalah tentang income. Income ya. Ya, jadi income ini sebenarnya pada saat di Kalimantan itu income-nya oke lah. Lumayan naik. Ya, pertama lalu masih 2, 3, 4 dan seterusnya gitu kan. Dulu seperti itu. Tapi artinya untuk grafik naiknya itu lambat gitu ya. Tapi kalau di Prudential itu kita bekerja memang sesuai hasil keringat kita sendiri. Kalau dulu saya bermimpi bahwa pada saat saya kerja di perusahaan lalu, bagaimana setiap level saya naik gitu, bagaimana perusahaan memberikan saya income yang sesuai dengan pekerjaan saya, seperti itu. Itu yang harapan saya gitu. Tetapi harapan itu semua ada di Prudential gitu ya. Prudential bisa lakukan itu. Ini artinya kan kita bekerja itu ada orang yang bekerja levelnya tinggi sekali. Tapi dia digaji sama dengan orang yang orang yang levelnya di bawah seperti itu ya. Contoh jabatan saya sama nih, tapi saya lebih cepat, lebih bagus. Tapi gaji saya dengan orang yang satu ini sama gitu ya. Sama gitu ya. Walaupun saya lebih unggul kan gitu. Jabatan sama, saya lebih unggul, gaji sama gitu. Kalau di sistem perusahaan ya. Tapi kalau di Prudential tidak ada sistem siapa yang cepat, siapa yang duluan. Di sini siapa yang paling istilahnya cepat menguasai,
terus cepat produksi, kan seperti itu. Nah, terus dalam artian kita di sini betul-betul bekerja sesuai hasil kita sendiri, begitu ya. Jadi saya rasa Prudential sangat fair menurut saya. Fair karena kita bekerja sesuai dengan pikiran kita sendiri, keringat kita sendiri, seperti itu ya. Jadi semakin kuat kita, semakin banyak hal yang kita lakukan, semakin rajin kita, semakin besar juga income-nya, seperti itu. Jadi semakin tinggi levelnya kita, aktivitas kita, semakin besar juga income-nya, gitu ya. Kalau saya pengalaman saya di perusahaan, sebagus apapun skill saya, sebagus apapun rajin saya, tetap ya sama saja, gitu ya. Kecuali saya dipromosikan, itu pun promosi lama. Nah di Prudential, 2 tahun saya di Prudential, saya bisa promosi jadi associate agency director. Nah kalau di perusahaan mungkin saya butuh 20 tahun baru bisa saya dapat itu pun main sikut kanan sikut kiri. Tah? Itu sistem di perusahaan seperti itu. Tapi di Prudential mau naik jabatan apapun, mau income berapapun, itu tergantung kita. Itu kerennya Prudential. Dan tidak melihat siapa yang cepat, siapa yang duluan, gitu ya. Nah itu kira-kira seperti itu. Mantap, sangat menarik, luar biasa. Pak Zainuddin, ada juga yang luar biasa yang tadi saya baca bahwa ada perubahan besar dengan kehidupan Pak Zainuddin setelah jalankan Prudential dalam segi income ya. Nah, jadi fair. Jadi Prudential itu fair. Kalau perusahaan artinya meskipun kita satu level, iya lebih bagus, income-nya bisa sama aja. Ya. Nah, ini mungkin orang lain baru tahu ya, karena mungkin ada orang belum pernah mengalami kerja di perusahaan ya. Nah, ini pelajaran buat teman-teman. Nah, sekarang gimana nih cara mengatur waktunya di Prudential? Kan ini kan Prudential bisnisnya ini dia freelance, jadi diatur sendiri. Kalau di kantoran kan sudah taunya bangun pagi masuk kantor. Kalau Prudential kan tidak ada yang urus, bosnya kita sendiri. Gimana? Kenapa bisa sampai rajin, bahkan sampai MDRT nih tahun 2020 ini dan 2021 ya MDRT-nya. Nah itu kan gimana? Apa tipsnya itu bisa sampai seperti itu? Coba dijelaskan karena apalagi saat ini lagi posisi pandemi. Nah pada saat posisi corona seperti ini, coba bagaimana itu baru bisa? Ya, oke. Jadi intinya sebenarnya hidup ini harus berubah setiap saatnya, gitu ya. Bagaimana kita setiap saatnya itu, contoh bulan ini saya begini, tahun ini saya anggaplah pencapaian saya begini, untuk tahun ke depan saya harus naik level, gitu ya. Itu yang jadi motivasi saya, bagaimana harus lebih baik dan lebih baik. Dan itu konsep itu yang saya pakai pada saat saya masih kerja di perusahaan. Hanya kan pertama kalau di Prudential semakin tinggi level kita, ilmu kita yang kita kuasai, begitu ya. Jadi semakin tinggi juga income yang kita dapati, seperti itu. Tetapi kuncinya sebenarnya, kunci utamanya kita kan di Prudential ini banyak yang sukses, gitu kan. Kita selalu belajar sama orang yang lebih sukses daripada kita, seperti itu ya. Contohnya kayak leader saya, kan, kita harus follow the leader seperti itu terus. Kuncinya sama leader, gitu ya. Dan lagi, walaupun kita dekat dengan leader seperti itu, tapi kalau kita impalnya actionnya kita nggak ada, itu tidak gunanya juga, seperti itu. Nah itu harus kita action terus, gitu ya. Kita dapat ilmu dari leader kita lakukan, gitu ya. Lakukan. Dan setiap hari itu minimal atau setiap bulannya gitu minimal itu level kita itu meningkat, gitu ya. Nah, tiap bulan seperti itu karena kita belajar itu bukan cukup di sini saja. Contoh saya sekarang MDRT 2021. Saya puas? Enggak. Saya harus belajar lagi karena masih ada yang lebih hebat daripada saya. Kan begitu. Ibaratnya contoh kita ada PCC, Star Club, Double Star Club. Ya itu bagaimana saya raih juga seperti itu ya. Bagaimana caranya? Yang tadi kita harus sering sharing sama orang lain, kita harus selalu tanya sama leader kita seperti itu. Dan banyak hal yang kita harus lakukan dan selalu berubah dan berubah. Jangan puas dengan pada saat ini kita sudah saya tahun ini MDRT. Sudah puas seperti itu. Jangan pernah puas kita. Selama apalagi kita masih muda. Ya kan? Sedangkan yang umur 50 tahun jadi agen asuransi, itu semangatnya luar biasa apalagi kita.
yang masih muda umur 30 tahun ini masih ada memberikan kesempatan kita untuk berubah lebih bagus lagi seperti itu. Jadi tidak ada alasan sih menurut saya kita mau berdiam diri seperti itu. Apalagi kita peluang kita banyak. Yang terpenting begini, produk yang kita jual itu kan dibutuhkan. Sekarang produk prudensial ada nggak yang tidak dibutuhkan? Semua produk prudensial itu sebenarnya dibutuhkan semua orang, gitu ya. Memang ada item-item memang yang cocok orang ini, program ini cocok orang ini, program ini cocok orang ini, gitu kan. Tinggal kita menyesuaikan program-program prudensial yang kita kasih, gitu ya. Apalagi kita ini adalah asuransi nomor 1, gitu ya. Jadi kita juga harus levelnya kita harus nomor 1 juga. Level kita harus nomor 1, karena soalnya yang kita bawa ini perahu nomor 1 ini, gitu ya. Jadi kita harus nomor 1 juga, gitu ya. Dan saya rasa tidak ada alasan sih kalau tidak sukses prudensial. Karena prudensial itu sudah oke semuanya lah, produknya oke, dibutuhkan sama orang, sistemnya sudah oke. Apalagi? Tinggal kita lagi sih, tinggal orangnya lagi mau atau tidak mau di bisnis prudensial itu mau jalan atau tidak seperti itu ya. Mau berubah atau tidak gitu ya. Jadi tidak ada alasan seperti itu. Mantap, luar biasa. Oke, dan saya setuju sekali tadi mengenai itu namanya tadi itu adalah mental pertumbuhan. Jadi tidak pernah terlalu cepat puas. Nah, jadi kalau orang Jepang itu ada yang pernah saya baca itu namanya mental kaizen. Jadi kaizen itu orang Jepang itu ada namanya perbaikan berkelanjutan. Jadi mereka itu punya yang namanya moto setiap apa yang didapatkan, apa ciptaan yang mereka dapatkan selalu diperbaiki. Meskipun sudah keren, tetap diperbaiki terus. Gitu. Nah, ini yang saya mau tanyakan juga. Apa impian-impian yang Pak Zainuddin dulu impikan dan sekarang mungkin sudah terwujud di Prudential? Dan apa setelah mungkin apa yang sudah didapatkan hari ini toh? Dan apa lagi impian selanjutnya? Bisa dipaparkan. Oke. Jadi impian saya itu pada saat saya mulai bekerja, pertama saya impiannya, saya ini bagaimana mempersiapkan untuk saya nanti menikah, begitu ya. Menikah, terus saya harus ada investasi, yang investasi istilahnya bisnis seperti itu. Sambil bekerja, berinvestasi, dan juga persiapan untuk menikah. Dan yang satu lagi, saya harus ibaratnya minimal saya harus punya mobil, seperti itu. Tapi setelah saya hitung-hitung, pada saat saya kerja di perusahaan, itu kira-kira membutuhkan waktu lama. Butuh ya kurang lebih 20 tahun lah. Iya, 20 tahun. Kira-kira kalau secara hitungan saya kira-kira 20 tahun lah untuk mencapai semua itu. Ada investasi saya yang berjalan terus gitu ya, investasi di luar tapi dia berjalan terus. Tapi ini butuh modal besar gitu ya. Terus saya ada persiapan untuk dana pernikahan. Terus juga saya ada namanya beli mobil mungkin seperti itu. Nah, ini semua impian-impian dulu yang memang saya ingin capai gitu ya. Impian lain sebenarnya banyak. Kalau bicara impian itu banyak. Orang tidak pernah puas seperti itu. Tapi yang faktor misalnya yang saya utamakan ini poin 3 ini sebenarnya gitu ya. Satu lagi, punya rumah sendiri sebenarnya itu. Itu yang paling anu. Tapi alhamdulillah yang impian tadi yang saya bilang harus 20 tahun, 30 tahun saya harus capai gitu ya. Di Prudential 5 tahun. Tepatnya 5 tahun. Itu semua sudah tercapai. Alhamdulillah investasi ada yang lanjut, investasi ada yang berjalan, terus pernikahan kemarin sudah menikah, semua itu biaya full ke saya dari saya sendiri. Ya intinya hasil Prudential full itu ya full. Terus mobil hasil Prudential semua seperti itu. Ya mobil. Terus investasi juga yang saya lagi bangun saat ini itu semua Prudential. Saya sangat bersyukur ketemu dengan Prudential. Artinya ya mungkin itu sudah jalan-jalannya saya lalu mengurus orang tua, ketemu dengan Prudential, mungkin itu sudah jalannya seperti itu. Nah, tinggal bagaimana jalan yang saya hadapi ini, yang saya lakukan ini tinggal memperbaiki lebih bagus lagi ke depannya. Seperti itu. Jadi impiannya ini nanti ke depan apa? Selanjutnya. Oke. Impian selanjutnya, kalau saya sih tidak dalam artian impian selanjutnya itu kan saat ini saya punya anak. Alhamdulillah sekarang sudah masuk 4 bulan. Ya, anak. Jadi siapa nama anaknya? Muhammad Safir Khair. Agak susah juga sebutnya gitu. Gitu. Itu. Jadi itu
itu perencanaannya ada juga. Jadi itu betul-betul saya harus hitung secara baik-baik dari sekarang gitu ya. Perencanaannya ke depannya apa gitu. Terus investasi. Saya sukanya investasi. Investasi itu banyak hal. Contoh saya investasi tanah, bikin bikin mungkin kos-kosan atau bikin usaha restoran atau apapun itu kan investasi. Bikin hotel mungkin impian ke depan itu. Saya rasa itu impian itu ada, saya sudah catat yang impian-impian seperti itu dengan termasuk perencanaan keuangan untuk anak saya gitu ya. Perencanaannya itu sudah saya siapkan semua. Nah, itu saya rasa di Prudential bisalah untuk mewujudkan itu semua. Bisa. Berapa tahun? Targetnya saya sebenarnya Pak Wijra, kalau saya ini sebenarnya maunya pensiun itu lebih cepat. Oh, pensiun lebih cepat ya? Iya, jangan sudahlah kita stres lah dalam artian selalu selesai sekolah langsung kerja. Jadi sekarang kita mulai merintis nih Prudential dengan apa? Artinya bagaimana saya umur 40 tahun saya harus pensiun. 40 tahun saya nggak usah urus lagi, yang apa-apa urus pekerjaan apa semua tak usah lah, gitu. Memang saya sudah pensiun, gitu. Pensiun dini ya? Pensiun dini. Passive income. Passive income. Yang terpenting itu saya harus passive income di umur 40. Kalau saya sudah passive income, otomatis saya sudah pensiun, gitu. Minimal saya harus cepat pensiun lah. Minimal saya bisa menikmati nih dalam artinya hasil kerja saya selama ini, begitu, gitu. Jadi saya rasa itu bisa lah terwujud. Yang penting dari sekarang kita tidak putus. Dalam artian kita harus konsisten terus setiap harinya. Bahkan per jamnya kita harus konsisten, gitu ya. Apa yang kita mau lakukan besok, sekarang kita lakukan nih. Oh, ini saya catat ini untuk besok, gitu ya. Jadi tidak ada istilahnya kita sekarang mau tidur-tiduran, gitu ya. Mau santai-santai, nggak ada. Tidak ada, mumpung kita masih muda, gitu ya. Karena tadi fokus saya bagaimana pensiun itu. Ya, kalau memang bisa 35 tahun kenapa tidak? Kan begitu kan? Jadi kita mumpung masih muda sekarang ya udah lakukan saja gitu. Dengan target impian yang ada itu, seperti itu. Saya rasa secara hitung-hitungannya dapat lah gitu. Yang penting konsisten aja gitu. Mantap, luar biasa. Memang Pak Zainuddin ini kalau masalah hitungan kasihkan juaranya hitungan. Nah, sekarang mungkin masih banyak yang saya pengen tanyakan, cuma karena waktu teman-teman yang sangat terbatas. Cuma saya akan menutup pertanyaan saya dengan coba kasih tips 5 hal atau berapa hal kah kira-kira supaya agen-agen itu yakin, mereka yakin untuk menjalankan bisnis Prudential Syariah ini, ya kan? Tipsnya apa? Mereka yakin dan betul-betul bahwa bisa membawa mereka sukses di Prudential. Ini adalah perahu yang sudah terbukti 172 tahun. Nah, apa tipsnya nih dari Pak Zainuddin sampai hari ini sudah berhasil mencapai beberapa impiannya. Kemudian punya luar biasa goalnya bisa passive income di umur 40 tahun. Nah, sekarang tips buat teman-teman di luar sana, mungkin banyak agent, tim, leaders yang pengen apa sih tipsnya nih untuk mereka bisa jalan langsung grow, langsung bertumbuh. Menurut Pak Zainuddin apa? Ya, jadi intinya proses itu kan tidak mudah. Tidak mudah proses itu. Tapi yang terpenting poin pertamanya itu sebenarnya poin pertama. Kita kan sudah tahu Prudential itu bagaimana, produknya bagaimana, sistemnya bagaimana. Pertama ya konsisten. Konsisten itu ya. Konsisten. Nah, terus kedua, siapa yang ajak kita, gitu kan gitu. Contoh yang ajak kita leader. Leader yang sudah terbukti bahwa dia sukses di Prudential. Nah, ini kita harus follow the leader. Gitu ya. Pokoknya perlu kita pada saat kita sama leader kita harus ikuti dia. Mau dia kemana kita ikuti. Kita harus bayar harga. Emang ikuti leader itu ya kita harus keluar juga biaya, kan begitu. Perlu traktir leadernya gitu ya. Jangan leadernya yang traktir kita gitu ya. Contoh leadernya, saya ini mau prospek nih 1 bulan di situ tempatmu. Atau dia prospek di Palu. Udah sempatkan waktu tinggal di Palu, ikuti leader dulu. Gitu ya. Itu tips kedua. Itu karena leader ini yang tahu gitu ya. Dia sudah lebih lama. Gitu ya. Sudah lama di Prudential. Nah, kita kalau masih baru, bukan juga berarti pas baru sudah langsung prospek gitu ya. Kita harus pelajari dulu semuanya, kita pahami semuanya dan teknik-tekniknya. Ini terpenting nih, teknik-tekniknya. Teknik closing apa segala macam itu ya. Kalau untuk belajar produk Prudential mah gampang. Gampang, tinggal belajar aja di Proforce kan gitu. Tapi ini tekniknya. Teknik ini yang mahal. Nah, kenapa saya bilang mahal? Pertama, kita harus ke leader dulu.
pelajari semua tekniknya leader kita. Tentunya kita ada bayar harga gitu. Contoh, leader kita jauh, jelas bayar harga. Dulu saya setiap bulan ke Palu. Setiap bulan ke Palu belajar, kan begitu. Apalagi dari Morowali ke Palu itu butuh waktu 12 jam. Tapi saya tidak jadi masalah kan itu. Karena saya sudah hitung. Sudah hitung bahwa ini pasti benar lah, seperti itu. Itu poinnya. Sebenarnya tipsnya itu konsisten, follow the leader, dan terakhir jangan pernah puas sih. Jangan pernah puas. Jangan pernah kita contoh saya income saya 5 juta, 10 juta udahlah cukup gitu. Jangan pernah puas. Karena nah itu. Ya, jadi intinya jangan pernah puas gitu ya. Karena mumpung kita masih muda. Artinya bersyukur itu kita selalu setiap hari bersyukur gitu ya. Tetapi kalau selama kita masih diberikan kesehatan, ya sudah lakukan saja terus. Nah itu. Jadi itu kita action terus gitu. Jadi tipsnya tidak terlalu banyak sih. Yang terpenting itu konsisten, follow the leader, udah action, udah selesai lah itu barang. Kan gitu. Ya, itu aja. Berarti dia punya tipsnya ada 4 ini. Ya. Kuncinya itu aja sih. Kalau sebenarnya tidak ada kunci lain. Kuncinya itu aja sih. Tapi dari kalau itu semua kita lakukan, saya rasa tidak ada masalah. Karena begini, orang yang mengajak kita itu orang yang sukses. Kayak leader kita merekrut kita. Dia kan sudah pengalaman dan dia sudah tahu tekniknya. Hanya tergantung dari agent lagi, apakah dia serius gitu. Kalau memang serius ya udah. Kalau memang kau tidak bisa closing berapa kali, ya udah kau temanilah leadermu itu 1 bulan. Kalau memang tidak bisa, kan begitu. Kalau memang Pak, saya sudah belajar nih, 2 bulan tidak closing, 3 bulan tidak closing. Udah, berarti dia belum ikuti leadernya. Ikuti leader itu bukan berarti telepon leader, habis itu apa yang dibilang leader lakukan, tidak. Tidak seperti itu. Kalau sudah kita lakukan tidak bisa, berarti kita harus ikuti leader kita selama 1 bulan prospek. Apa salahnya 1 bulan? Karena tidak lama juga. Pokoknya dimanapun leadermu pergi prospek, ikut, gitu ya. Itu saya kuncinya. Karena leader itu yang lebih tahu. Perlu kita yang bayarkan, traktir leadernya. Gitu ya. Jadi teman-teman saya kasih saran ini kalau mau sukses. Ikuti leader, kuncinya saya ikuti leader karena dia lebih tahu dan semua selama kita ikuti catat semuanya. Yang penting-penting, catat semua. Catat semuanya. Saya terus terang sampai sekarang kalau ketemu leader saya catat. Jadi itu catatan selalu siap. Gitu ya. Jadi jangan pernah puas gitu. Oke, seperti itu. Mantap, luar biasa, dahsyat. Yes. Nah, teman-teman tadi saya ambil poin terpenting. Jadi beliau menutup dengan 4. Jadi 4 tips. Yang pertama, konsisten. Nah, saya mau luruskan. Konsisten itu adalah konsisten itu adalah melakukan sesuatu hal yang paling penting. Jadi bedakan antara orang sibuk dan orang produktif. Nah, orang sibuk melakukan hal-hal banyak yang dilakukan tapi tidak semua produktif. Nah, kalau orang konsisten melakukan sesuatu yang benar-benar penting dan dia lakukan hal itu meskipun dalam keadaan suka atau tidak suka, atau lagi malas, atau lagi kurang semangat, motivasi kurang, tapi dia tetap lakukan. Itu namanya konsisten. Karena yang namanya semangat itu berubah-ubah, teman-teman. Bisa jadi hari ini teman-teman semangat, besok tidak semangat lagi. Bukan berarti menunggu nanti semangat lagi baru jalan. Jadi konsisten itu melakukan sesuatu yang penting, yang melakukan sesuatu yang prioritas, tidak memandang pada saat teman-teman termotivasi saja, tapi justru pada saat tidak termotivasi, terus lakukan. Itu namanya konsisten. Nah, yang kedua, follow the leader. Nah, ini juga saya lakukan, saya sendiri follow the leader saya. Karena leader tidak mungkin menyalahkan jalan teman-teman. Oke? Dia yang mengajak pasti dia akan memberikan yang terbaik, gitu. Karena kalau timnya sukses, leadernya juga sukses, begitu. Nah, kemudian ada yang namanya jangan pernah puas. Maksudnya kita tetap bersyukur, tapi dalam sistem, dalam agama Islam saja, jadilah lebih baik daripada hari kemarin. Jadi itu dalam orang Jepang bilang kaizen. Jadi kita selalu memperbaiki dan terus bertumbuh. Terus bertumbuh hari demi hari. Ya. Yang terakhir, action. Nah, jadi meskipun teman-teman banyak ilmu, teman-teman bisa meniru ilmu Pak Zainuddin, ilmu siapapun, leader. Tapi teman-teman tidak bisa meminjam yang namanya action. Nah, action tidak bisa dipinjam. Action harus teman-teman lakukan mulai detik ini, hari ini. Karena teman-teman harus tahu tidak ada makan siang yang gratis. Nah, semua hari ini bayar. Nah, ya. Oke, Pak Zainuddin, terima kasih banyak luar biasa sharingnya pada
kesempatan hari ini. Semoga Pak Zainuddin terus sehat, sukses, dan impian-impiannya tadi luar biasa, mau punya hotel, punya investasi, anaknya nanti akan menjadi orang sukses seperti bapaknya. Amin. Oke teman-teman, sekian sharing pada sore hari ini, semoga bermanfaat. Saya Wijrah. Saya Zainuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sukses selalu.